Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Izin pendiri Tarunajaya 1, Poltek PIN, jurusan Pemasyarakatan, nama Ibrahim Nurul Saputra, STB 9, Prodi Manajemen kelas B, asalkan kembali. Izin Pak, izin jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan statistika yang sudah Pak sampaikan di kelas. Jadi yang pertama mengenai validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen pengukuran sangat menentukan kredibilitas hasil penelitian. Dua konsep fundamental yang harus dipahami adalah validitas dan reliabilitas. Keduanya memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, konsisten, dan dapat dipercaya untuk mendukung kesimpulan penelitian. Nah, yang kedua ada terkait dengan pengertian validitas, ketepatan pengukuran. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecepatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya, seperti meteran yang valid untuk mengukur panjang, namun tidak valid untuk mengukur berat badan. Lalu yang kedua, kemampuan mengungkap data. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data dari variabel yang deteksi secara tepat. Validitas tidak berlaku universal, bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan tujuan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid untuk satu tujuan belum tentu valid untuk tujuan yang lain. Lalu yang kedua terkait dengan jenis-jenis validitas. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian valid di dalam penelitian itu sendiri. Memastikan bahwa desain penelitian sesuai dengan hasil yang dicapai. Dalam konteksnya, jika penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya tentang etos kerja pegawai. Penelitian yang menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Yang kedua adalah validitas eksternal. Berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Menentukan seberapa luas hasil penelitian dapat diaplikasikan. Dalam konteksnya, apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang atau lingkungan lain di luar sampel penelitian. Lalu, pengertian reliabilitas mengenai konsistensi pengukuran. Reliabilitas menunjukkan pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Kata kuncinya adalah konsistensi, keajegan, atau tidak berubah-ubah. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Konsep pentingnya adalah yang pertama, instrumen yang reliable belum tentu valid. Yang kedua, instrumen yang valid umumnya pasti reliable. Dan terakhir, pengujian reliabilitas tetap perlu dilakukan meskipun instrumen sudah valid. Analogi sederhananya, seperti timbangan yang selalu menunjukkan angka yang sama ketika menimbang benda dengan berat yang sama berulang kali, itulah reliabilitas. Lalu, sebelum melakukan ke tahap analisis data, peneliti harus memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Kedua aspek ini menjadi fondasi kuat untuk menghasilkan temuan penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, kriteria valid. Item dinyatakan valid jika nilai sig 2 mintil persen correlation lebih dari 0,05 atau dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau tabel R product moment. Yang kedua adalah kriteria reliable. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai cross pass alpha kurang dari 0,70. Nilai ini menunjukkan tingkat konsistensi internal instrumen pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan SPSS, kedua uji ini dilakukan secara statistik untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Hasil uji ini akan menentukan kelaikan instrumen untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang sebenarnya. Lalu, validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif, penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable pada sampel yang representatif. Sementara dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, bukan instrumennya. Hal ini karena realitas dalam penelitian kualitatif bersifat jamak, dinamis, dan bergantung pada konstruksi manusia. Berbeda pendekatannya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kuantitatif menekankan pada aspek validitas. Nah, lalu saya akan membahas mengenai penelitian kualitatif dengan pendekatan berbeda. Yang pertama, penelitian kualitatif fokus pada validitas. Penelitian kualitatif menekankan validitas data. Yang diuji adalah data yang dikumpulkan, bukan instrumen pengukurannya seperti dalam penelitian kuantitatif. Lalu yang kedua adalah realitas jamak. Kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tapi jamak dan bergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri setiap individu dengan latar belakang berbeda. Lalu yang terakhir adalah perspektif yang beragam. Bila 10 peneliti dengan latar belakang berbeda menentukan objek yang sama, dapat menghasilkan pertemuan berbeda. Semuanya valid jika sesuai dengan kenyataan sesungguhnya pada objek yang diteliti. Lalu, ulangi. Perbedaan paradigma ini mencerminkan sifat dasar penelitian kualitatif yang mengakui kompleksitas dan keragaman realitas sosial.
Peneliti kualitatif tidak mencari satu kebenaran mutlak, melainkan pemahaman dalam tentang fenomena dan dari berbagai sudut pandang. Lalu ini ada uji validitas data kualitatif. Yang pertama adalah credibility. Validitas internal untuk memastikan data yang kredibel dan dapat dipercaya. Lalu transferability. Validitas eksternal untuk menilai apakah dapat diterapkan pada konteks lain. Lalu ini ada juga teknik uji credibility. Perpanjangan pengamatan, memperdalam pemahaman konteks, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check. Triangulasi dapat dikomunikasikan dengan lain seperti member check dan audit trail. Mencatat, mendokumentasikan semua proses penelitian secara rinci untuk memperkuat validitas dan data kualitatif. Lalu, ini juga ada data triangulasi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah triangulasi teknik menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk fenomena yang sama, seperti contoh observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Triangulasi waktu mengumpulkan data pada waktu atau situasi yang berbeda untuk melihat konsistensi pertemuan penelitian dan dari perspektif temporal. Lalu ini juga ada triangulasi sumber, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memverifikasi informasi yang sama, misalnya wawancara dengan berbagai stakeholder. Penggunaan triangulasi meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian dan dengan membuktikan bukti dari berbagai perspektif. Ketika berbagai sumber, teknik atau waktu menghasilkan kesimpulan yang konsisten, validitas data menjadi lebih kuat. Lalu ini juga ada uji reliabilitas dalam penelitian kualitatif, konsep dependability. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena perbedaan paradigma dalam melihat reliabilitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas bersifat majemuk atau ganda, dinamis, atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disertai dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Di sini juga ada proses audit. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses penelitian. Yang pertama, menentukan masalah atau fokus. Yang kedua, masuki lapangan. Yang ketiga, menemukan sumber data. Yang keempat, melakukan analisis data. Yang kelima, melakukan uji keabsahan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, ini juga ada tutorial uji validitas menggunakan SPSS. Tahap pertama adalah persiapkan data. Siapkan data yang akan diolah dalam format Excel atau spreadsheet. Pastikan data sudah terorganisasi dengan baik dengan kolom untuk setiap variabel dan bahas setiap responden. Lalu yang kedua, kita setting atau setup SPSS. Buka SPSS dengan lengkapi variabel view sesuai dengan data yang akan diolah. Tentukan nama variabel, tipe data, lebar kolom, desimal, dan label yang sesuai. Lalu kita input data, salin data dari Excel, klik kanan pada set data view di SPSS, kemudian pilih paste. Bulir ke bawah untuk memastikan data yang tertinggal atau hilang atau missing. Lalu pengaturan analisis, klik menu Analyze, Correlate, Bivariate. Pindahkan semua item atau indikator ke kotak variables, centang Pearson, dan pilih Detail. Klik OK untuk memproses. Lalu proses ini akan menghasilkan tabel korelasi persen yang menunjukkan hubungan antara setiap item dengan total score. Ini juga ada tips pentingnya. Pastikan kolom total B berisi jumlah skor dari semua item untuk setiap responden. Kolom ini akan digunakan sebagai kriteria validitas untuk setiap item pertanyaan. Nah, ini juga ada melanjutkan proses uji validitas. Yang pertama, akses menu korelasi. Dari menu SPSS, pilih Analyze. Lalu pilih Correlate, Bivariate untuk membuka dialog box box korelasi. Lalu yang kedua, masukkan variabel. Transfer semua variabel item P1 sampai P6 dan total P dalam kotak variabel menggunakan tombol panah. Lalu yang terakhir adalah pengaturan statistik. Pastikan persen tercentang dan pilih tutil sebagai test of significance. Setelah semua pengaturan selesai, klik OK untuk memulai analisis. SPSS akan menghasilkan output berupa tabel korelasi yang menampilkan nilai korelasi, persen, dan signifikasinya. Nah, membaca output uji validitas. Kriteria validitas. Item dinyatakan valid jika nilai sig 2 mintel lebih dari 0,05 dan yang kedua adalah nilai R hitung lebih dari R tabel. Fokus pada kolom total P dalam tabel output untuk melihat korelasi setiap item dengan total score. Langkah selanjutnya adalah ulangi langkah yang sama untuk menguji validitas item atau indikator variabel lain yang diteliti dalam penelitian Anda. Ini juga adalah catatannya. Lihat kolom total P pada tabel output. Jika nilai sig 2 menit lebih dari 0,05 atau nilai persen correlation R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut akan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Ini juga kita bisa menggunakan tabel Product Moment. Ada cara membaca tabelnya. Yang pertama, tentukan jumlah responden. Cara cari bahasa yang sesuai dengan jumlah responden atau N dalam penelitian Anda. Pilih signifikasi. Pilih kolom dengan tingkat signifikansi yang diinginkan, misalnya 5% atau 0,05.
Lalu, paste nilai R tabel. Nilai pada perpotongan baris dan kolom adalah R tabel yang dengan R hitung. Guna praktisnya, ini adalah jumlah sebenarnya 30, signifikansinya 5%. Nilai R produk momen 0,361. Ini juga ada interpretasi hasil uji validitas. Yang pertama, semua item valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai sig lebih dari 0,05 atau memiliki nilai R hitung kurang dari 0,361 sehingga semua item akan valid. Ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan baik dan dapat digunakan untuk mengumpul data penelitian. Lalu ini ada item tidak valid. Contoh, jika ada yang tidak valid sebanyak 5 item dan item ini akan valid dan satu item misalnya P5 tidak valid karena nilai sig kurang dari 0,05 atau nilai R hitung kurang dari R tabel, item yang tidak valid perlu dievaluasi dan mungkin perlu direvisi atau dihapus dari instrumen penelitian. Lalu ini juga ada mengelola item yang tidak valid. Yang pertama adalah evaluasi konten item. Sebelum langsung menghapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Apakah redaksinya membingungkan, apakah maknanya ganda, atau tidak sesuai dengan konteks variabel. Yang kedua, pertimbangan revisi. Jika masalahnya pada redaksi atau kilasan pertanyaan, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya dengan responden yang berbeda. Lalu keputusan penghapusan. Jika setelah dievaluasi dan redaksinya sudah benar tapi tetap tidak valid, item tersebut sebenarnya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Dan yang terakhir adalah uji ulang. Setelah item tidak valid dihapus, lakukan uji validitas dan reliabilitas ulang untuk memastikan nilai Cronbans alpha meningkat atau tetap stabil dan item yang tersisa valid seluruhnya. Ini juga ada catatan penting. Item pertanyaan yang akan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 yang tidak valid dan sebenarnya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Nah, saya juga ada contoh item yang tidak valid. Yang pertama, identifikasi masalah. Perhatikan contoh output berikut menggunakan data berbeda sebagai ilustrasi. Tindakannya adalah yang pertama, analisis mendalam. Periksa kembali pertanyaan P3 apakah sudah jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan variabel yang diukur. Yang kedua adalah keputusan. Jika data dapat diperbaiki, hapus item P3 dari instrumen penelitian untuk menjaga kualitas pengukuran. Catatannya, item yang tidak valid dapat menurunkan reliabilitas dan validitas keseluruhan instrumen. Penghapusan item yang tidak valid adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas penelitian. Lalu tutorial uji reliabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama, persiapkan data sama seperti biasanya. Siapa data yang akan diolah sama seperti pada uji validitas. Pastikan data sudah lengkap dan terorganisir dengan baik. Lalu yang kedua, setup variable view. Buka SPSS dan lengkapi variable view dengan data yang akan diolah. Tentukan properti untuk setiap variabel. Yang ketiga, input data. Selain data dari Excel, klik kanan pada sel data view di SPSS. Kemudian klik paste. Periksa kembali untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Persiapan data yang baik adalah fondasi untuk mendapatkan hasil uji reliabilitas yang akurat dan cepat dapat dipercaya. Pengaturan variabel view untuk uji reliabilitas. Yang pertama adalah konfigurasi variabel. Pada variabel view, atur properti untuk setiap variabel dengan teliti. Name, nama singkat variabel, ubah dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Type, pilih numerik untuk data numerik. Wide, lebar kolom, misalnya 8. Desimal, jumlah desimal, misalnya 0 atau 2. Label, deskripsi lengkap variabel. Value jika ada kategori untuk secara liket, dan missing, dan untuk data yang hilang. Datanya adalah untuk uji reliabilitas tidak perlu masukkan variabel total P. Hanya masukkan item-item pertanyaan P1, P2, P3, dan seterusnya yang akan diuji konsistensi internalnya. Lalu, input data untuk uji reliabilitas. Yang pertama, copy data. Salin dari Excel dan spreadsheet lainnya. Lalu, paste ke SPSS. Klik kanan pada sel pertama di data view. Pilih paste untuk masukkan semua data sekaligus. Lalu, verifikasi. Gulir ke bawah untuk masukkan data yang tertinggal atau hilang atau missing. Tips verifikasi datanya. Periksa jumlah baris sesuai dengan jumlah responden. Pastikan ada sel kosong yang tidak seharusnya. Cek apakah semua nilai numerik berada dalam rentang yang valid. Dan perhatikan apakah ada nilai Excel yang mencurigakan. Dan juga ada langkah-langkah uji reliabilitas di SPSS. Mengakses reliabilitas, klik Analyze, Skill Reliability Analysis. Masukkan semua item atau indikator selain total P. Bisa sampai P6 ke kotak variables. Pastikan model yang dipilih adalah alpha. Menu Reliability Analysis dalam SPSS dirancang khusus untuk menghitung konsistensi internal instrumen menggunakan metode konsensus alpha. Catatannya, jangan memasukkan variabel total P ke dalam analisis reliabilitas. Hanya masukkan item-item pertanyaan individual yang akan diuji konsistensinya. Selanjutnya adalah pengaturan statistik untuk uji reliabilitas. Yang pertama, buka menu statistik, klik tombol statistik dalam dialog reliability analysis untuk mengakses opsi tambahan yang akan didapatkan dalam output. Lalu yang kedua, pilih opsi yang diperlukan, centang item, skill dan skill if item delete untuk melakukan informasi lengkap tentang reliabilitas instrumen. Lalu jalankan analisis.
Klik continue untuk kembali ke dialog utama, kemudian klik OK untuk memproses analisis reliabilitas. Penjelasan opsi. Item sama dengan statistik untuk setiap item, skill statistik untuk keseluruhan skala, skill if item delete menunjukkan account source alpha jika item tertentu dihapus. Lalu, ini adalah membaca output uji reliabilitas. Kriteria reliabilitas. Reliable. Jika nilai crossword alpha kurang dari 0,70 maka variabel dengan reliable. Tidak reliable adalah jika nilai crossword alpha lebih dari 0,70 maka variabel tidak reliable. Langkah selanjutnya adalah ulangi proses yang sama untuk menguji reliabilitas item dan kotor variabel lain yang ditulis dalam perintahan Anda. Nilai crossword alpha berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin baik konsisten instrumen penelitian. Lalu selanjutnya adalah mengenai interpretasi hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai Cronspach alpha 0,873 lebih dari 0,70 sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Ini menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen memiliki konsistensi istilah yang baik dan akan menghasilkan pengukuran yang konsisten jika digunakan berulang kali. Contoh tidak reliable, misalnya ada variabel yang tidak reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel P memiliki nilai Cronspach alpha sebesar 0,567 yang berarti tidak reliable. Perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan untuk betul-betul pernyataan pada variabel tersebut, seperti merevisi item yang bermasalah atau menghapus item yang menurunkan reliabilitas. Lalu selanjutnya adalah kegunaan nilai Cronspach. Ulangi, kegunaan nilai Cronspach alpha if item delete. Sebelum perbaikan, ini ada contohnya. Setelah perbaikan, cara mengatasinya adalah keluarkan indikator keempat dari analisis karena nilai Cronspach alpha if item delete menunjukkan peningkatan reliabilitas jika item tersebut dihapus. Lalu, setelah menghapus item yang bermasalah, reliabilitas meningkat signifikan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kolom Cronspach alpha if item delete sangat berguna untuk mengidentifikasi item mana yang menurunkan reliabilitas keseluruhan instrumen. Jika menghapus suatu item meningkatkan nilai Cronspach alpha, pertimbangkan untuk mengeliminasi item tersebut. Lalu yang bab 8 mengenai dengan uji persyaratan analisis data. Sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut, peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi asumsi-asumsi statistik tertentu. Uji persyaratan analisis data mencakup berbagai tes untuk memverifikasi bahwa data layak dianalisis menggunakan teknik statistik terparametrik. Dua uji yang paling fundamental adalah uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas memeriksa apakah data berdistribusi normal yang merupakan syarat untuk banyak uji statistik parametrik. Yang kedua adalah uji linearitas, menguji apakah hubungan antara variabel independen bersifat linear. Lalu adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng atau distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Metode pengujian yang pertama adalah visual menggunakan histogram atau Kiki plot. Yang kedua statistik, Kolmogorov, Smirnov atau Shapiro-Wilk. Lalu yang terakhir adalah Wiley Force, modifikasi dari uji Kolmogorov dan Smirnov. Mengapa normalitas penting? Data yang berdistribusi normal memungkinkan penggunaan uji statistik parametrik yang lebih powerful seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Jika data tidak normal, peneliti harus menggunakan uji non-parametrik alternatif. Nah, ini ada contoh uji normalitas menggunakan Lilly Force. Yang pertama, hitung ZI. Standarisasi setiap nilai data menggunakan rumus Z-score dengan mean dan standar deviasi dari sampel. Tentukan FZI. Cari probabilitas kumulatif untuk nilai ZI menggunakan tabel distribusi normal standar. Yang ketiga, hitung SZI. Tentukan proporsi kumulatif dan nilai observasi yang kurang dari atau sama dengan Z. Yang terakhir adalah hitung LO. Cari selisih maksimum absolut antara FZI dan SZI, lalu bandingkan dengan nilai kritis Lilly Force. Lalu selanjutnya adalah kriteria pengujian normalitas Lilly Force. Hipotesisnya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kriteria keputusan LO kurang dari L tabel, terima HO data berdistribusi normal. LO lebih dari L tabel, tolak HO data tidak berdistribusi normal. Nilai L tabel atau nilai krisis Lilly Force dapat diperoleh dari tabel Lilly Force berdasarkan ukuran sampel atau N dan tingkat signifikansi yang dipilih, biasanya A sama dengan 0,05. Uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Hitung distribusi frekuensi kumulatif observasi atau FOX. Lalu yang ketiga, hitung distribusi frekuensi kumulatif teoritis FEX. Yang keempat, hitung selisih absolut maksimum
f of x kurang f x. Lalu yang terakhir adalah bandingkan dengan nilai di tabel. Interpretasinya adalah hipotesis. HO data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Keputusannya, jika dihitung kurang dari di tabel, maka terima HO. Sedangkan jika dihitung lebih dari di tabel, tolak HO. Lalu ini ada terkait dengan kriteria pengujian Kolmogorov atau Smirnov. Rumus dari kriteria keputusan menggunakan di statistik. Hitung di observasi atau dihitung. Tentukan di tabel dengan A dan N. Jika dihitung kurang dari di tabel, maka data normal. Sedangkan jika dihitung lebih dari di tabel, maka data tidak normal. Lalu yang kedua adalah menggunakan nilai signifikansi. Yang pertama lihat nilai sig pada output SPSS. Bandingkan dengan A biasanya 0,05. Jika sig lebih dari 0,05, data normal. Sedangkan jika sig kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Uji Kolmogorov Smirnov tidak lebih sering digunakan dalam software statistik seperti SPSS karena lebih mudah diinterpretasikan dan dapat diterapkan untuk berbagai ukuran sampel. Nah, lalu ada uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus atau linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Pentingnya linearitas. Jika hubungan antara variabel tidak linear, penggunaan analisis regresi linear dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Dalam kasus data linear, tidak linear, penelitian menggunakan teknik analisis non-linear untuk melakukan transformasi data. Lalu ini ada rumus uji linearitas atau formulasi uji F untuk linearitas. Yang pertama, hitung R-reg atau JK-reg atau K, di mana K adalah jumlah kelompok min 1. Hitung R-crash, di mana N adalah jumlah observasi. Yang ketiga adalah hitung F hitung untuk mendapatkan nilai statistik uji. Yang terakhir adalah bandingkan dengan F tabel. Tentukan keputusan berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel atau nilai signifikansi. Yang terakhir adalah interpretasi uji hasil uji linearitas. HO hipotesis HO terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. H1 terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. Kriteria pengujian menggunakan F statistik. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima HO hubungan linear. Jika F hitung lebih dari F tabel, tolak HO hubungan linear. Lalu menggunakan nilai sig. Jika sig lebih dari 0,05, terima HO hubungan linear. Jika sig kurang dari 0,05, tolak HO hubungan linear. Bab 9. Analisis, regresi, dan korelasi berganda. Analisis regresi dan korelasi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meneliti hubungan antara lebih dari satu variabel dengan satu variabel dependen. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian sosial dan bisnis, di mana fenomena diteliti dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan. Dengan analisis ini, penelitian dapat memahami kontribusi relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Ini ada contoh analisis regresi memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel independen. Analisis korelasi mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Lalu ini juga ada analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah analisis hubungan antara lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat kelayakan regresi linear berganda. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas X adalah lebih dari satu. Nilai residual harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Tidak terjadi gejala heteroskedastitas. Tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan tidak terjadi gejala autokorelasi atau data time series. Lalu ini ada analisis korelasi berganda. Konsep dasarnya, analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak dengan variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Lalu ada uji koefisien regresi simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO ada pengaruh signifikan antara X1, X2 sampai dengan
seterusnya secara bersama terhadap Y. HA, ada pengaruh signifikan antara X1, X2 sampai seterusnya secara bersama terhadap Y. Lalu yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Biasanya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Yang kedua adalah menentukan F hitung dan F tabel. F hitung diperoleh dari output SPSS. F tabel dari distribusi F berdasarkan DF dan DF kuadrat. Kriteria pengujian. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel atau sig kurang dari 0,05. Kesimpulannya, interpretasi hasil berdasarkan perbandingan statistik uji. Lalu ini adalah ada analisis koefisien determinasi. Pengertiannya adalah analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Lalu ini ada catatan. Untuk regresi dengan lebih dua dari variabel bebas, gunakan adjust R kuadrat sebagai koefisien determinasi karena nilai ini didasarkan dengan jumlah variabel dalam model. Adjust R kuadrat selalu lebih kecil dari R kuadrat dan lebih akurat untuk model dengan banyak prediktor. Lalu interpretasi koefisien determinasi. Koefisien determinasi terkurang memberikan informasi penting tentang seberapa baik model regresi menjelaskan dari variabilitas data. Nilai ini sangat berguna untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian. R kuadrat mendekati 0. Tidak ada atau sangat sedikit persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan variasi variabel dependen. R kuadrat mendekati 1. Persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan hampir 100% variasi variabel dependen. Dalam praktiknya, nilai R kuadrat yang terlalu tinggi mendekati 1 pada data cross-seksional perlu diwaspadai karena bisa mengindikasikan overfitting. Nilai R kuadrat yang moderat 0,4 sampai 0,7 seringkali lebih realistis dalam penelitian sosial dan bisnis. Lalu ini adalah contoh output analisis regresi. Tabel konstanta regresi. Interpretasi berdasarkan regresi konstanta 29,248. Artinya jika selisih suku bunga dan dividen nilai adalah 0, maka nilai tukar rupiah nilainya adalah 29,248. Koefisien X1 itu 0,710. Jika variabel independen lain tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Koefisien berdasarkan positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Lalu koefisien X2 0,3117. Jika variabel independen lain dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah akan mengalami peningkatan sebesar 0,317. Koefisien nilai positif menunjukkan hubungan positif antara dividen dengan nilai tukar rupiah. Lalu ada contoh output analisis korelasi. Interpretasinya adalah berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Merujuk pada kriteria interpretasi koefisien korelasi Sugiono 2007, nilai 0,802 berada dalam rentang 0,80 sampai dengan 1,000. Yang menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Nilai R koefisien korelasi berganda menunjukkan kekuatan hubungan yang hubungan simultan antara semua variabel dan independen dengan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Lalu contoh output uji F atau uji simultan. Hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh signifikan atas selisih suku bunga dan dividen secara bersama terhadap nilai tukar rupiah. HA ada pengaruh signifikan atas selisih suku bunga dan dividen secara bersama terhadap nilai tukar rupiah. Nilai statistik F hitung adalah 33,251, F tabel 3,25, sig 0,000. Kesimpulannya, karena F hitung lebih dari F tabel dan sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ada pengaruh signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Contoh output koefisien determinasi. R square atau 0,643 atau 64,3%. Persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau nilai tukar rupiah sebesar 64,3%. Variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 64,3% variasi variabel dependen. Sisanya sebesar 35,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Lalu, adjust R square. Nilai R square yang telah disesuaikan selalu lebih kecil dari R square.
Untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas, gunakan adjust R kuadrat sebagai koefisien determinasi. Lalu standar error of the estimate 15,881. Ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam regresi nilai Y. Nilai 15,881 berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi nilai tukar rupiah sebesar 15,881. Jika standar error kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi makin baik dalam memprediksi nilai Y. Teknik ini sangat berguna ketika peneliti ingin memahami mekanisme atau proses yang mendasari hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan analisis jalur, kita dapat menjawab pertanyaan seperti apakah variabel X mempengaruhi Y secara langsung atau melalui variabel Z sebagai mediator. Ada studi kasus dari PT AS 28 GRC Group. Judul penelitiannya adalah pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja terhadap urusan kerja serta dampaknya terhadap kinerja karyawan di PT AS 28 Group. Hipotesisnya, diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap urusan kerja. Hipotesis 2, diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap urusan kerja. Hipotesis 3, diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis 4, diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis jalur. Model pertama, pengaruh X dan X2 terhadap Y. Kompensasi kepuasan kerja. Nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,0000 atau lebih dari 0,05. Kesimpulannya, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. H diterima. Lingkungan kerja atau kepuasan kerja. Nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. H2 diterima. Nah, lalu modal summary persamaan pertama, interpretasi. Nilai R square sebesar 0,985 maka memiliki arti bahwa semangat pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Perhitungan error E1. E1 akar dari 1, kurang 0,985 sama dengan 0 akar dari 0,015 sama dengan 0,122. Nilai R kuadrat yang sangat tinggi atau dalam artian 98,5% menunjukkan bahwa kompensasi dan lingkungan kerja merupakan prediktor yang sangat kuat dan untuk kepuasan kerja. Hanya 1,5% variasi kepuasan kerja dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu ada diagram jalur atau model pertama. Diagram jalur di atas menggambarkan model struktural yang menunjukkan pengaruh variabel kompensasi atau X1 dan lingkungan kerja X2 dalam kepuasan kerja atau Y. Nilai pada panah menunjukkan koefisien jalur yang merepresentasikan kekuatan pengaruh masing-masing variabel. 0,735 koefisien X1 sama dengan Y, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Lalu yang kedua adalah 0,268 koefisien X2 sama dengan Y, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lalu R kuadrat 68,5%. Varians kepuasan kerja yang dijelaskan. Lalu 0,122 error, pengaruh variabel lain di luar model. Hasil analisis jalur model kedua. Pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Kompensasi kinerja karyawan. Nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,02 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Lingkungan kerja kinerja karyawan. Nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,041 dan 0,05. Kesimpulannya, variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Kepuasan kerja kinerja karyawan. Nilai signifikansi variabel kepuasan kerja sebesar 0,000 dan 0,05. Kesimpulannya, variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Lalu, model summary, persamaan kedua. Interpretasi nilai R square sebesar 0,996, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 99,6%. Perhitungan error, E sama dengan akar 1 kurang 0,996, sama dengan akar 0,04 sama dengan 0,063. Nilai R kuadrat yang sangat tinggi menunjukkan bahwa ketiga variabel prediktor dapat menjelaskan hampir seluruh variasi kinerja karyawan. Diagram jalur lengkap model akhir. Diagram jalur lengkap di atas menunjukkan seluruh hubungan kausal dalam model penelitian. Model ini menggambarkan bagaimana kompensasi dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan secara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Jalur langsung XZ 0,245, XZ 0,087. Tidak langsung XYZ 0,735 kali 0,671 sama dengan 0,493. XYZ 0,268 kali 0,671 sama dengan 0,180.
Interpretasi pengaruh tidak langsung atau kompensasi. Pengaruh kompensasi melalui keuangan kerja terhadap kinerja karyawan. Pengaruh langsungnya, pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,25. Pengaruh tidak langsung, kompensasi melalui keuangan kerja terhadap kinerja karyawan adalah perkalian antara nilai beta 0,735 kali dengan 0,671 sampai dengan 0,493. Perbandingan pengaruh langsung 0,245. Perbandingan pengaruh tidak langsung 0,493. Pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh dengan pengaruh langsung. Kesimpulannya, secara tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, maka H3 diterima. Interpretasi pengaruh tidak langsung lingkungan kerja. Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Analisis pengaruh 0,087 pengaruh langsung lingkungan kerja kinerja karyawan. 0,180 pengaruh tidak langsung 0,268 kali 0,671 kemudian 0,180. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa pengaruh langsung sama dengan 0,087 sedangkan pengaruh tidak langsung sama dengan 0,180. Pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Secara tidak langsung dengan lingkungan kerja melalui keputusan kerja berpengaruh positif secara signifikan dalam kinerja karyawan, maka hampa diterima. Catatannya, temuan ini menunjukkan pentingnya keputusan kerja sebagai mekanisme yang menghubungkan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Perusahaan hanya perlu meningkatkan lingkungan kerja, tapi juga memastikan bahwa lingkungan tersebut meningkatkan keputusan kerja untuk memaksimalkan kinerja. Nah, ini ada ringkasan hasil, ulangi. Ada ringkasan hasil analisis jalur. Model 1, kepuasan kerja. Kompensasi, kepuasan kerja signifikan. Lingkungan kerja, kepuasan kerja signifikan. R kurang sama dengan 98,5%. Model 2, kinerja karyawan. Semua variabel berpengaruh signifikan. R kurang sama dengan 99,6%. Error sama dengan 0,063. Efek mediasi kompensasi pengaruh langsung 0,245. Pengaruh langsung 0,493. Kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi H3. Terima. Efek mediasi lingkungan kerja pengaruh langsung 0,087. Pengaruh tidak langsung 0,180. Keputusan kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja, maka hampa diterima. Analisis jalur mengungkapkan bahwa keputusan kerja memainkan peran penting sebagai mediator dalam hubungan antara kompensasi dan lingkungan kerja dan dengan kinerja karyawan. Pengaruh tidak langsung melalui keputusan kerja lebih besar daripada pengaruh langsung, menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi dan lingkungan kerja akan lebih efektif meningkatkan kinerja jika disesuaikan dengan peningkatan keputusan kerja karyawan. Baik, demikian presentasi saya mengenai validitas, reliabilitas, uji percayaan analisis data, analisis regresi dan korelasi berganda, serta analisis jalur atau path analysis. Semoga bermanfaat untuk penelitian dan pelajaran Anda. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.